Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat Paskah Jemaat Tuhan GP Lembah Kasih. Puji syukur pada Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan beribadah. Meskipun Bapak Ibu ada di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita merayakan Paskah. Sudah kangen ya Bapak Ibu? Sudah 3 minggu, ini minggu yang ketiga kita beribadah secara online. Tetapi saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah pagi hari ini boleh menikmati, boleh menghayati, bahkan boleh khusyuk dalam ibadah Paskah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang di rumah, dengan hormat kita bangkit berdiri, kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan yang sedang stay di rumah. Kita akan bersama-sama beribadah. Selamat Paskah buat kita semuanya. Dan tinggalkan sejenak aktivitas Bapak Ibu saudara-saudari dikasih Tuhan di rumah, dan kita boleh bersama-sama live streaming. Kiranya dalam ibadah kita Paskah pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Kita akan pujian kita akan buka ibadah kita pada pagi hari ini dan mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan pujian ini nyanyikan bersama. Setiap hari ku memuji
Tuhan dari awal pertengahan akhirnya nanti Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah Paskah ini Tuhan di dalam tangan dan kasihan-Mu. Lawati kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Demikian juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berada di rumahnya masing-masing. Bapa yang baik, meskipun kami Tuhan dalam keadaan demikian Tuhan, tapi kami tahu Tuhan ada maksud Tuhan tersendiri dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami. Kami siap memulai ibadah kami dari awal dan pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan ibadah kami ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kita akan mengangkat pujian kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan, dan kita penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Karena kita ada dibangkitkan dan dimenangkan oleh kuasa. Begitu sederhana, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi sukacita atas pujian dan penyembahan kita. Dan kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau mempercayakan hati dan pikiran kita. Kita mau menguduskan, minta pertolongan Tuhan untuk kita boleh layak menyembah dan memuji Dia. Kita akan pujian ini. Bapa,
Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Yesel Budi. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Kita bersyukur siang hari ini kita mulai merayakan Paskah. Ya, mungkin tahun ini berbeda ya Bapak Ibu. Kemarin saya setelah selesaikan firman, saya mau tidur, tiba-tiba rindu itu ada dalam hati saya. Saya sempat tulis status saya, memang rindu itu berat Bapak Ibu. Seperti Dilan katakan, engkau gak kuat menanggung rindu biar Dilan yang menanggung. Saudara, semalam saya gelisah. Kenapa? Bukan karena saya nggak bisa tidur, tapi karena saya benar-benar kangen gitu saudara ya sama Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya harusnya hari ini kita boleh merayakan Paskah, kita bagi-bagi telur gitu ya, kita selamat Paskah, kita baku peluk, baku jumpa. Ya tetapi karena satu dan hal kita masing-masing stay di rumah. Harusnya juga hari ini saudara kita merayakan Paskah sekolah minggu. Aduh kangen lihat anak-anak sekolah minggu. Ya yang kecil-kecil, yang imut-imut saudara ya kita. Biasa ada lomba Paskah dan sebagainya. Rencana juga kita mau ke pantai, kita mau jalan-jalan, tetapi ya sudah Bapak Ibu jalan-jalan di rumah saja, dari halaman depan ke belakang, ke WC, ke kamar, ya muter-muter saja Bapak Ibu ya, kita jalan-jalan di rumah dan itu tidak mengurangi sukacita kita. Dan hari-hari ini saudara kita merayakan Paskah, cuman tadi saya lihat beberapa di sosial media ada yang lucu gitu ya. Lucunya kenapa? Orang ngucapin Paskah dengan telur, tetapi sekarang telurnya pakai masker gitu ya, karena itu sudah identik dengan COVID-19 ini. Tetapi Bapak Ibu yang ada di rumah, firman Tuhan pada siang hari ini kita sama-sama buka Alkitab kita yang ada di rumah, yang ada catatan, kita buka bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 29. Ayat ini akan saya baca satu persatu dan Bapak Ibu bisa simak di rumah. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat 19 saya baca satu-satu ayat, nanti kita akan bahas sama-sama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah Bapak Ibu yang ada di rumah yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat Injil Yohanes pasal 20 itu sampai pasal 21, Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan. Hari ini kita merayakan kebangkitan dan Yesus membuktikan bahwa dia bangkit pada waktu itu. Yang pertama dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, yang kedua dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang ketiga dia menampakkan diri kepada Thomas, dan yang keempat di pasal 21 Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah Bapak Ibu dalam pertemuan yang kedua, dalam pertemuan atau perjumpaan Yesus di dalam pertemuan yang kedua ketika dia berjumpa dengan murid-muridnya, kejadian itu tertulis adalah pada malam hari, tetapi kejadian itu sangat mencekam pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat di pasal Matius pasal 28 ayat yang ke-11 itu terjadi satu money politik di mana murid-muridnya merasa terintimidasi karena Yesus yang harusnya bangkit harus dibohongi bahwa Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Kalau Bapak Ibu lihat ayat Matius 28 ayat yang ke-11 dan sebagainya saudara ya. Nah saudara, ternyata pada waktu itu murid-murid mengalami rasa takut. Kita lihat saudara, murid-murid merasa takut karena pada waktu itu Yesusnya ditangkap, takut karena Yesus pada waktu disiksa, disalib dan Yesus mati. Dia takut sebagai manusia. Murid-murid pada waktu mengalami rasa takut yang luar biasa. Murid-murid pada waktu itu mengalami satu tekanan yang luar biasa karena pimpinan mereka yaitu Yesus Kristus ditangkap, disiksa, bahkan Yesus mati di kayu salib. Takut, saudara. Saking takutnya, sampai takutnya, firman Tuhan yang 19 katakan mereka mengunci pintu-pintu. Itu kata jamak Bapak Ibu. Ya kalau Bapak Ibu lihat di rumah ada multimedia, pintu-pintu itu kata jamak berarti lebih daripada satu pintu. Artinya semua pintu tingkat Yerusalem ada beberapa loteng dan 1, 2, 3 semua dikunci. Saudara, kenapa? Takut, saudara. Takut, saudara, takut. Nah, saudara. Saudara, pada waktu itu dalam situasi dalam pintu yang terkunci, tetapi ada satu yang luar biasa, Yesus datang dan berdiri di tengah mereka.
Kita menjaga kalau mau bertamu ya dengan kode etiknya, karena kita harus menjaga. Hal ini sama, saudara. Tapi beda tekanannya karena pada waktu itu murid-muridnya mengalami ketakutan. Yesus mereka di sana. Saat ini juga saudara mungkin kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai kita mengunci pintu, saudara dengar baik, saudara. Apapun seberapa besar gemboknya, seberapa erat, seberapa rapat pintu kunci, pintu-pintu dikunci. Tapi dengar baik, ketika Yesus bangkit, Dia sanggup menemukan kita dalam keadaan pintu terkunci pun. Yesus ada bersama kita. Mungkin hari-hari sudah berkata, saudara, Tuhan, kayaknya pintu-pintu berkat saya terkunci Tuhan. Tuhan, tuh pintu-pintu sukacita saya terkunci. Pada pintu-pintu damai saya terkunci. Tetapi dengan baik jemaat Tuhan yang ada di rumah siang hari ini, berita kebangkitan pasca yang pertama, Yesus sanggup menemukan engkau. Yesus sanggup lepas daripada segala apapun juga. Dia sanggup menemui engkau. Meskipun keadaan terkunci pun masih ada Yesus. Nggak mungkin saudara, bagaimana bisa masuk? Inilah keajaiban, inilah bukti Tuhan. Ketika Dia bangkit, Yesus bisa masuk dalam segala keadaan. Saudara mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, aku berdoa untuk seseorang hatinya sudah terkunci. Saudara, kalau sesuatu sudah dikunci itu, saudara, artinya nggak bisa lagi. Nggak ada kemungkinan kita nggak bisa masuk lagi, saudara. Nah inilah yang hari-hari kita hadapi. Rasa takut, rasa khawatir itu wajar, saudara. Murid-muridnya juga wajar. Murid-muridnya juga mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara. Intimidasi, tekanan, apapun itu bentuknya, sampai murid-murid itu takut, saking takutnya dia kunci semua pintu, takut orang Yahudi datang. Ayat tentu seperti itu, saudara. Dan hari-hari itu, saudara, kalau kita dilanda ketakutan yang luar biasa, dengar baik, Yesus bangkit dan Dia masuk dan Dia siap untuk menjumpai saudara pada pagi hari. Apapun ketakutan. Nah, saudara, yang kedua di ayat yang ke-19 ini dikatakan karena mereka takut dan Yesus menerobos ketakutan itu. Yesus berkata apa, Bapak Ibu yang ada di rumah? Damai sejahtera bagi kamu. Inilah perkataan Yesus yang menyejukkan hati kita pada pagi hari itu. Di tengah ketakutan, di tengah pintu yang terkunci, di tengah seakan-akan kita tidak bisa keluar, tidak bisa masuk, atau bahasa sekarang kita lockdown, kita nggak bisa apapun juga di rumah, karena keadaan kita mungkin toko kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi firman Tuhan pagi hari katakan, damai sejahtera bagi kamu. Yesus sanggup menerobos ketakutan untuk memberikan kita damai sejahtera. Hari-hari ini, Bapak, kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa kuat sampai hari ini. Saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat, itu Bapak Ibu lihat ya di sosial media, di TV disiarkan ada pegawai di Ramayana, kalau nggak salah, di departemen store di daerah Depok, kalau nggak salah, itu nangis bareng-bareng, sempat viral di sosmed. Bapak Ibu mungkin tahu, dia nangis, dia berpelukan, dan dia katakan dirumahkan gitu, saudara. Dia katakan dipecat bahasanya gitu. Kenapa? Karena tidak ada daya beli lagi dari masyarakat. Dan para ekonom juga berkata kalau ini sampai terjadi bulan Juni itu akan kolaps. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu mengikuti nggak ya? Kalau saya sih sedang mengikuti. Beberapa negara ketika dalam masa COVID-19 ini, negara-negara itu sampai jatuh miskin. India, Italia, negara-negara yang kaya sekali itu saat mengalami ekonomi yang goncang. Tapi saya bersyukur Yesus masih berdaulat di Indonesia. Saudara masih bisa bertahan dengan ekonomi seperti ini, dengan keadaan dolar yang 16.000 sekian, dengan daya beli yang kurang. Saya sangat bersyukur masih ada Tuhan atas bangsa kita Indonesia. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ketika engkau mengalami takut, ketika engkau mengalami keadaan yang terkunci, jangan takut. Ada damai sejahtera. Ketika kita menghadapi segala sesuatu dengan damai sejahtera, maka kita bisa memulih.
Mungkin keadaan kita susah. Saudara, damai sejahtera itu bukan karena lihat dari luar, saudara. Damai sejahtera yang Yesus kasih ini berasal dari dalam. Kalau saudara lihat dari luar, tidak ada damai sejahtera. Tapi kita balik, damai sejahtera dari dalam melihat keluar, bukan dari luar melihat ke dalam. Nah, ketika kita melihat keadaan tapi ada hati damai sejahtera, firman Tuhan iya dan amin, saudara pasti bisa. Karena Yesus kita bangkit dan Yesus kita hidup berkuasa sampai selamanya. Saudara, ini menandakan apa? Saudara, manusia itu semua terbatas. Bapak Ibu tahu ya, ending dari segala manusia, dia mau kaya, dia mau hebat, dia mau luar biasa, endingnya apa saudara? Kematian. Itu ending dari segala manusia. Tetapi pagi hari ini saya sangat bersyukur dan kita semua di rumah bangga. Yesus melebihi batas manusia. Manusia semua terbatas, pasti mati, pasti mati. Satu saat manusia pasti mati. Sama Yesus pun mati karena dia manusia. Tetapi satu-satunya yang bangkit yaitu Yesus Kristus yang hidup berkuasa dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dia bangkit dan hidup. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, yang pertama saudara, Yesus menerobos ketakutan dan Yesus memberikan damai. Ayat yang ke-20 saudara. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Pertanyaan yang kedua, setelah dia berkata damai sejahtera bagimu, kenapa Yesus harus menunjukkan tangan? Kenapa Yesus harus menunjukkan lambungnya yang tertikam oleh tombak-tombak tentara Romawi? Saudara, yang kedua yang saya dapat pelajari ini, Yesus menerobos. Ketika pintu itu tertutup, Yesus menerobos ketidakpercayaan murid-muridnya, ketidakpercayaan. Sampai muridnya takut, dalam keadaan yang terintimidasi, tiba-tiba ada seorang pribadi masuk tanpa diketahui, artinya seperti hantu pada waktu itu. Karena kok bisa ya pintu sudah dikunci, tiba-tiba ada Yesus di depan. Mereka sampai tidak percaya. Bapak Ibu, pada hari ini Yesus bangkit dan Yesus menerobos ketidakpercayaan kita. Kalau hari-hari ini kita ragu, hari-hari kita berkata mana Yesus? Sama murid-murid juga berkata ragu, Yesus sadar mati dan sebagainya. Tidak, engkau masih punya harapan, engkau masih punya Tuhan. Selagi masih ada Tuhan, berarti masih ada jalan keluar. Selagi masih ada Tuhan, berarti ada mujizat yang luar biasa. Sama, Yesus menunjukkan buktinya. Ini loh tanganku, ini loh lambungku yang tertikam oleh tentara Romawi. Hari-hari ini mungkin kita bertanya, di mana Tuhan? Kok seakan-akan Tuhan tidak berkuasa? Kok seakan-akan Tuhan tidak meluputkan virus COVID-19? Saudara jangan melihat sekarang. Saudara jangan pernah mendetail, tetapi satu-satu akan menunjukkan apa maksud dari semua ini. Nanti sudah akan lihat seperti nonton film, step by step, sisi demi sisi, bagian demi bagian, episode demi episode. Yesus menerobos ketidakpercayaan kita. Hari ini saudara harus percaya bahwa Yesus masih ada bersama kita. Hari ini engkau harus percaya Yesus bersama bisnismu, Yesus bersama keluargamu, Yesus bersama tokomu, Yesus bersama keluarga besar. Karena Yesus bangkit dari ini, engkau harus percaya itu. Yang ketiga di ayat yang ke-21, Yesus berkata lagi sudah dengan perkataan yang sama. Maka kata Yesus kata ditekankan, berarti ada satu penekanan murid yang masih takut sudah. Dia melihat keadaan muridnya, dia ngomong lagi damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tapi ada tambahannya lagi, aku mengutus kamu. Murid-murid ini melihat, Yesus melihat murid-muridnya. Gak sampai secepat itu dia percaya Yesus murid-murid. Dalam keadaan yang takut, tertekan, terintimidasi, tiba-tiba ada orang yang masuk
Yang kedua, Yesus sudah menunjukkan buktinya. Yang ketiga, Yesus mau lagi damai sejahtera. Ternyata damai sejahtera ini penting sudah bisa kita mengalami ketakutan. Mungkin kau berkata, saya nggak punya nasi, saya nggak punya beras, saya nggak punya uang, saya nggak punya ini, saya nggak punya. Tetapi damai sejahtera itu lebih penting dari segalanya. Ketika engkau punya damai sejahtera, engkau punya sukacita, artinya Yesus sudah cukup dalam hidup. Maka engkau akan melihat menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Betul saudara? Jalan serta Yesus setiap hari. Tetapi saudara, di ayat yang ke-22 ditambahkan lagi, dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tadi yang pertama cuma berkata damai sejahtera bagi, jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua dia berkata juga damai sejahtera, tetapi ada penekanannya. Terimalah Roh Kudus. Dan waktu Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun pada waktu hari Pentakosta. Saudara jangan takut, ada Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus, ini pesan Yesus. Jangan takut, damai sejahtera, terima Roh Kudus. Makanya saudara, hari-hari ini kenapa anak-anak Tuhan makin kuat? Karena ada Roh Kudus di dalam hidup. Ini penting saudara. Makanya ketika ada Roh Kudus, Roh itu membangkitkan saudara. Ada Roh Kudus, Roh itu bisa menerobos segala hambatan hidup. Engkau mengalami hambatan apa saudara? Murid-murid ini tidak gampang saudara. Masih juga dalam keadaan yang takut. Sampai Yesus berkata yang kedua kalinya, bahkan ditambahin lagi, dihembusi Roh Kudus. Roh, terimalah Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus di rumah? Halo yang di rumah Bapak Ibu semua. Saudara punya Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hati saudara. Dan ketika engkau nangis, ketika engkau susah, engkau bisa berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin saudara. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Kurang lengkap apa? Bahkan di ayat yang ke-23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini pesan Yesus kepada murid-muridnya tentang pengampunan. Ayo, ketika Yesus bangkit dan Yesus hidup, ada Roh Kudus, berarti kau bisa mengampuni. Apapun keadaan. Hari-hari ini kenapa murid-muridnya berkata, Yesus berkata pada murid-murid yang mengalami kepahitan yang luar biasa, murid-murid yang mengalami satu sakit hati. Kenapa? Karena pemimpinnya Yesus sama dia disiksa. Murid-muridnya melihat secara langsung, dia disiksa, dicambuk, bahkan mati di kayu salib dengan keadaan yang maaf saya katakan tidak hormat. Bahkan saudara Pontius Pilatus mencuci tangan Barnabas yang penjahat turun. Kesel, hati ini kayaknya pengen marah. Maka Yesus katakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosa tetap ada. Ini luar biasa. Makanya ketika kita mengampuni dosa orang itu diampuni. Wih, dahsyat saudara. Kalau saudara berbuat kesel sama orang, kita mengampuni orang, dosa orang. Makanya saudara jaga hati dan seperti ini. Yang di rumah hati-hati, jaga hatimu. Sekarang lagi apa ya? Bahasa saya nih Bapak Ibu, serba sensitif. Hati-hati sosial media. Kalau yang di rumah yang nonton, hati-hati sekarang. Bukan mulutmu harimaumu, jarimu harimaumu. Jangan membuat komen-komen yang seakan-akan membuat satu kegelisahan. Hati-hati sudah. Nah, kasus itu tidak selesai. Dalam penampakan Yesus yang ketiga, dia berjumpa
dengan seorang Thomas. Kita baca ayat yang ke-24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Jadi dalam perkumpulan di dalam tempat pintu yang terkunci itu, saudara, Thomas tidak ada. Ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepada Tuhan. Tetapi Thomas berkata pada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, saya katakan wajar kalau seperti ini. Kenapa? Mana mungkin sih orang mati bisa bangkit? Thomas berpikiran sama seperti kita, saudara. Thomas pengen lihat dulu nih ya kasar mata. Mana mungkin sih orang udah disalib, mati, diseksa, di lambungnya ditusuk, tiba-tiba muridnya berkata, Thomas, aku melihat Yesus bangkit loh. Masa Indonesia sehari-hari seperti itu mungkin, saudara. Tapi Thomas berkata, aku gak percaya Yesus bangkit. Mana bukti? Dia minta bukti sana. Saudara, hari-hari ini kalau engkau mengalami ketakutan, mungkin kau berkata, mana si Tuhan, buktiin dong kalau kau ada, buktiin dong, buktiin. Saudara mungkin sama seperti Thomas. Tapi hajaran Tuhan di ayat yang ke-26 katakan begini, 8 hari kemudian. Ternyata belum beres, saudara. Tuhan tidak meninggalkan. Meskipun ada si Thomas nih, Tuhan gak berkata, udahlah Thomas, urusan lu mau percaya, lu gak percaya ya udah gitu ya. Kita kan sering begitu Bapak Ibu. Kalau ngadepin orang Kristen yang gak percaya adanya Tuhan, kita berkata dia lu mau percaya udah, gak percaya udah syukur. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Setelah kejadian itu lewat dari 8 hari, kemudian murid-murid Yesus berada kembali dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara, saudara lihat, pintunya terkunci lagi. Tapi apa yang Yesus lakukan di ayat 19 terjadi lagi, saudara. Yesus datang dan ia berdiri, saudara, di tengah-tengah mereka. Perkataannya beda gak, saudara? Enggak. Dia gak pernah bilang begini, tong, gitu ya. Kalau kita bilang Thomas kan, mas, gitu ya. Jangan takut ya, ini enggak. Pertanyaannya, jawaban Yesus sama. Damai sejahtera, shalom bagi kamu. Saudara, saya mau lihat di rumah, saya mau mengajak Bapak Ibu lihat ayat 19 sampai 20, 19 dan 20. Yesus melakukan sama, saudara. Yesus datang, posisinya apa, saudara, di rumah? Berdiri. Yesus datang bukan dalam keadaan yang duduk. Yesus datang bukan dalam keadaan yang tidur. Yesus datang bukan dalam keadaan yang tengkurap atau apapun bahasa tubuh. Tapi Yesus datang kepada murid. Yesus datang kepada Thomas dalam keadaan yang berdiri. Ini menandakan, saudara, bahwa ketika ada Yesus, dia datang dalam keadaan yang berdiri. Dia keadaan yang dengan siap. Dia dengan keadaan yang luar biasa, keadaan yang membuat orang tambah semangat. Dan ini membuktikan kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita juga bisa berdiri menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dunia. Yesus tidak tidur, Yesus tidak duduk, Yesus tidak ngapa-ngapain, dia berdiri. Bersama Yesus kita bisa berdiri di tengah persoalan. Dan Yesus membuktikan kepada Thomas. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jari dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, ayat yang terakhir kita baca. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 2 Korintus 5 juga berkata, kita hidup bukan karena melihat, tapi kita percaya. Kasihan. Kalau engkau melihat keadaan sekarang ini, nggak mungkin ada 2 tipe dari ayat yang ke-29.
Tipe yang pertama, melihat dulu baru percaya. Ya, saudara, kalau melihat baru percaya itu gampang. Saudara berkata, aku cinta Yesus. Oh Yesus, aku cinta. Atau lagi tebel. Mungkin kalau di dalam keadaan berkat Tuhan yang luar biasa, dan di awal bulan mau berkata, Yesus, aku mau cinta Yesus selamanya. Gampang. Tapi ketika kita tidak melihat, yaitu iman itu sendiri, tapi kita tetap percaya itu dasar. Minggu kedua, minggu ketiga, apakah kau tetap percaya? Minggu keempat lalu sudah aku tahu Bapak melihat aku, Indomie selain aku, apa ada tetap percaya kepada Tuhan? Hari ini sudah, engkau mungkin berkata begini, Tuhan, secara kasat mata aku nggak pernah lihat Yesus di kayu salib. Secara kasat mata fisik nih Bapak Ibu, mata dua mata kita nih, kita nggak bisa lihat, belum pernah lihat Yesus itu seperti apa ya. Kita kan selalu digambar-gambarkan seperti itu dengan lukisan kita lihat dan sebagainya. Tapi saya yakinkan pada pagi hari, berita kebangkitan Yesus, engkau mungkin tidak melihat, tapi engkau tidak, namun engkau percaya. Yesus katakan engkau berbahagia. Hari-hari ini sudah di masa-masa pintu-pintu sedang terkunci, di masa-masa semua sedang lockdown, bahasa kerennya di zaman sekarang, di mana masa-masa kita tidak bisa merayakan Jumat Agung, tidak bisa merayakan Paskah di gereja. Dalam keadaan pintu terkunci itu ada Yesus yang bangkit. Yesus tidak berkata begini, aku berkati kamu ya. Yang di rumah, Yesus tidak pernah berkata gini, aku berkati kamu loh, aku kasih kamu beras. Enggak. Aku kasih kamu Indomie. Enggak. Lebih daripada makanan, lebih dari segalanya, ada damai sejahtera. Dan ketika engkau punya damai sejahtera daripada Tuhan, hadapi masa-masa ini, engkau punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Yesus sanggup menerobos ketakutan. Yesus sanggup menerobos ketidakpercayaan. Yesus sanggup menerobos segala macam membusti murid-muridnya dan berkata, terima Yesus. Engkau adalah Yesus. Di hari ini engkau tidak menyembah Allah yang mati. Engkau tidak menyembah Tuhan yang mati. Jumat kemarin kita nangis karena begitu besar pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Jumat kemarin air mata saya pun tidak tahan ketika saya harus memimpin perjamuan kudus untuk kami, karena saya mengingat kebaikan Tuhan. Tapi hari ini air mata saya berubah, bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebanggaan. Karena Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, Yesus itu ada sampai selama-lamanya, dan Dia bersama dengan kita, dan Dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, shalom ku berikan kepadamu, terimalah Roh Kudus, jangan ada lagi kepahitan lagi. Kalau kau mengampuni dosa-dosa orang, itu akan diampuni. Dan berbahagialah engkau yang hari ini tidak melihat namun engkau percaya. Jangan seperti Thomas. Dalam keadaan seperti ini kau berkata, mana buktinya kalau kau Tuhan? Sama, maaf saya sering dengar banyak orang, mana Tuhan? Kalau ada Tuhan, gak mungkin ada COVID-19. Saudara jangan berkata seperti itu. Gak mungkin ada. Udah sudah. Jangan pernah mendikte Tuhan dengan keadaan seperti ini. Jangan sudah. Melalui peristiwa ini banyak kejadian-kejadian positif. Saya mengalami dengan jemaat ini. Akhirnya jemaat ini mempunyai jam doa. Yang gak pernah doa, sekarang ada rantai doa. Saudara yang gak pernah ada mesbah keluarga, mungkin ada di rumah, ada mesbah keluarga, berdoa. Memang harus dalam keadaan seperti ini, saudara. Kalau bahasa saya ditakut-takutin dulu, saudara setia, tidak usah seperti itu, saudara. Lepas dari masa COVID-19 ini, saya juga berharap saudara masih punya jam doa, saudara masih punya mesbah keluarga. Kenapa? Di depan masih ada lagi, saudara. Ini baru tantangan pertama, ini baru awal. Nanti di tengah lebih berat lagi, di sini lebih berat lagi, di situ lebih berat lagi. Belum menghadapi resesi ekonomi. Setelah ini sudah pikir ada selesai? Enggak, saudara. Enggak. Resesi ekonomi. Skala besar PSBB sudah di Jakarta sudah diterapkan. Perusahaan tidak boleh lagi, beberapa perusahaan tidak boleh lagi mempekerjakan pegawai. Mau makan apa?
Ojol-ojol mungkin sekarang udah bersyukur masih boleh narik penumpang. Mereka juga antara takut dan mereka juga butuh makan sama saudara. Maaf saudara, saya katakan mohon maaf nih yang di rumah. Saudara juga takut kena virus. Kita nggak tahu virus itu ada di mana-mana. Jangan-jangan kita juga membawa virus. Itu kata orang. Tapi satu sisi, Anda harus bekerja. Anda butuh makan saudara untuk bekerja. Ini baru masa sekarang saudara. Belum nanti babak kedua nih. After that, setelah ini masih ada cerita lagi saudara. Tapi saya pastikan pada pagi hari ini buat yang di rumah siang hari, apapun kisahnya, mau ekonomi, mau virus, mau apapun juga, firman Tuhan katakan damai sejahtera bagi kami. 3 kali Yesus berkata, 2 kali bersama dengan muridnya, 1 kali ketika ada Thomas bersama-sama dengan teman-teman. Dan hari ini saya tidak panjangkan firman. Saya mengajak Bapak Ibu membaca 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat terakhir sudah di rumah. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu hidup dalam dosa. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus berkata, kalau Tuhan tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih hidup dalam dosa. Hari ini Yesus berkata, Yesus itu Dia berkuasa. Bahkan nanti 50 hari, 40 hari ke depan kita merayakan kenaikan Yesus. Hari yang 50 Pentakosta Kudus kita akan merayakannya. Saya berdoa pada waktu hari kenaikan kita bersama-sama ibadah di gereja. Dan kita percaya hari ini ketika Yesus bangkit, Dia menerobos ketakutan, Dia menerobos ketidakpercayaan, Dia menerobos beban hidup. Mau pintu terkunci, mau gembok sebesar apa, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jangan takut, Yesus bangkit sampai selama-lamanya. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, ku tidak takut sebab Kau bersama. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Kau Allahku. Engkau meneguhkan bahkan
Ibu yang ada di rumah, 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 katakan begini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Saudara, hari ini Yesus bangkit, Yesus hidup dan berkuasa. Dan kita tahu, kita tidak menyembah Allah yang mati, kita tidak menyembah Allah yang mati di kuburan, tapi kita menyembah Yesus Kristus yang pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Manusia semua akan berakhir dalam kematian, itu karena manusia terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang dahsyat dan berkuasa. Bahkan Tuhan sanggup masuk ke dalam pintu-pintu yang sudah terkunci sekalipun, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Dan apa yang dialami murid-murid yang kita alami sekarang, saudara, mungkin kita mengalami ketakutan yang luar biasa melihat keadaan zaman seperti ini. Mungkin kita katakan, Tuhan, kayaknya semua sudah terkunci. Meskipun pintu sudah terkunci, tapi Yesus tetap ada untuk menjumpai dengan kau. Yesus tidak terbatas dengan apapun juga. Dia sanggup menemui kau pada hari-hari ini. Justru saya sangat bangga ketika dalam keadaan ini saudara semakin setia, makin banyak doa. Yesus menemui kau di rumah, pribadi lepas pribadi. Yesus tidak menemui kau hanya di gereja saja, tetapi every day, every time, setiap waktu, setiap detik Yesus mau menemui kau. Meskipun rumahmu terkunci, meskipun apapun keadaannya, Yesus mau menemui kau pada pagi hari ini, karena Dia bangkit dan hidup. Ketika Yesus ada, jangan pernah takut dan khawatir. Dia berkata 3 kali, damai sejahtera bagi kamu. Artinya sudah, damai sejahtera yang Tuhan sediakan cukup bagi kita untuk menghadapi segala takut apapun. Bahkan ditambahkan lagi, terimalah Roh Kudus dalam kehidupan, dan kita sudah punya itu semua, Bapak. Jadi apa yang harus kita takutkan? Thomas mengalami juga, sudah. Dengan kasat mata dia nggak percaya, mana Yesus? Tapi Yesus berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Saudara, damai sejahtera ini ada di dalam hati kita, bukan karena kita melihat keadaan yang di luar, tapi damai itu timbul dari hati untuk kita bisa kuat menghadapi yang ada di luar. Dan damai sejahtera lebih daripada itu. Kalau engkau makan dengan makanan yang sejahtera, dengan makanan yang sederhana, tapi damai sejahtera makanan itu dirasa luar biasa. Kalau kau menjalani toko, kau buka toko, kau buka usaha dalam keadaan seperti ini, apapun keadaan, kalau kau punya damai sejahtera, kau berkata, thank you Tuhan, Simon, meskipun omsetku cuma sekian, aku percaya 5 roti 2 ikan sanggup memberikan 5.000 orang makan. Mujizat Tuhan selalu ada. Jangan takut, saudara, inilah kebanggaan kita. Yesus kita bangkit, kita tidak menyembah Yesus yang mati. Jadi Yesus tahu keadaan, Yesus tahu masalah, Yesus tahu segala problem hidup. Dan janganlah kita minta bukti. Kalau hari-hari kita minta bukti sama Tuhan, itu berarti kita masih belum percaya penuh sama Tuhan. Tapi kalau kita berserah, Tuhan, aku percaya Kau sanggup menyediakan dengan cara yang ajaib, maka terjadi sesuai dengan iman. Bangkitkan imanmu Sumatera yang ada di rumah. Jangan takut lagi, karena Allah ada bersama dengan kita. Yesus hidup, artinya ada hari esok. Yesus hidup, artinya ada kemenangan dalam kehidupan. Nama Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur Kau bangkit, Kau hidup, Kau berkuasa. Bahkan kami tetap kuat menghadapi hidup ini, karena ada damai sejahtera Tuhan. Bukan karena kami kaya, bukan karena kami hebat, bukan karena kami punya pangkat, bukan karena kami punya kedudukan, tapi karena ada damai sejahtera kami bisa menjalani. Makasih Tuhan, biar turun damai sejahtera pada seluruh umat-umat-Mu yang ada di rumah Sumatera GP Bekasi. Umat-umat-Mu diberikan damai sejahtera lebih daripada apa yang mereka butuhkan saat ini, sehingga mereka tetap bersyukur menghadapi situasi seperti ini. Tidak bersungut-sungut, bahkan tidak meminta bukti dulu sama Tuhan, tapi tetap percaya. Hidup kami karena percaya, bukan karena melihat.
kasih Yesus, kami bersuka cita, kami tidak perlu menangis lagi, karena ada Tuhan yang hidup dan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama di rumah kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh diberikan kesempatan beribadah dengan keterbatasan kita, dengan kesederhanaan kita. Saudara, ada beberapa pengumuman minggu yang seperti biasa akan saya sampaikan. Selamat ulang tahun. Ada 2 anak muda kita yang berulang tahun. Saudara Koing hari Selasa tanggal 14 dan Saudara Putra hari Kamis tanggal 16. Selamat ulang tahun buat Koing dan Putra. Saudara, nanti sore Bapak Ibu yang belum sempat melihat, saudara bisa lihat di YouTube di GPL Bekasi. Saudara bisa buka YouTube, saudara klik GPL Bekasi. Saudara akan lihat ibadah ini. Mungkin hari ini mungkin saudara belum siap, belum sempat. Siang ini saudara bisa di sore hari. Dan saudara, gereja masih membuka kesempatan untuk saudara untuk memberikan persembahan kolektor, persembahan diakonia, perpuluhan, persembahan pasca. Bapak Ibu dapat mempersembahkan langsung di gereja, atau Bapak Ibu bisa transfer nomor rekening sudah ada. Dan kita boleh berjumpa lagi nanti dalam ibadah Paskah Komisi Wanita hari Jumat. Saya berdoa ada Komisi Wanita online. Ya, saya berdoa jam 5 nanti disambung Komisi Paskah yang untuk kita bisa Paskah online. Ya, meskipun Bapak Ibu di rumah, nanti kita bersama-sama beribadah. Jangan sampai nanti ketemu minggu depan kita terus berdoa. Ya, kita boleh beribadah dengan kangen saudara. Tapi biarlah selama ini kita tahan dulu rasa rindu kita 3 minggu, masuk minggu yang keempat di rumah. Saudara tetap sehat, saudara tetap di rumah, stay healthy, dan saudara tetap memuji Tuhan. Doa rantai tetap saudara jalankan, komitmen saudara untuk berdoa sampai Tuhan menyatakan mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan satu pujian sebab Yesus hidup pada hari esok, dan kita akan berdoa pada siang hari ini menutup ibadah kita. Anak Allah Yesus namanya, sebab Yesus hidup pada hari esok. Engkau telah mati dan dibangkitkan pada hari ini, sehingga sukacita
buat pagi ini Tuhan. Engkau boleh memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami boleh bersuka cita, kami boleh merasakan kasih kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah selesai buat ibadah kami pada pagi ini. Terus Tuhan memelihara kehidupan kami. Biarlah terus pada minggu depan kami rindu Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk beribadah di gereja-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan tolong bagi kami Tuhan, berikan kami kemampuan, terus kami berdiam diri, terus kami berdoa, terus kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat keadaan ini Tuhan. Sungguh kami berterima kasih apa yang menimpa bangsa kami. Biarlah saat ini Tuhan, pagi ini kami berdoa buat bangsa kami Tuhan, buat Indonesia kami, buat Bangka Selatan kami, buat pulau kami, buat Sumatera kami, dimanapun berada Tuhan, kami limpahkan damai sejahtera. Tuhan lawat Indonesia kami, Tuhan lawat bangsa kami Tuhan, sehingga dimanapun berada damai sejahtera Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap badai ini akan berlalu dan kami akan bersuka cita karena Tuhan telah melawati kami. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami boleh berdiri dengan teguh, kamu semua ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberikan sukacita yang baru bagi kami. Terus Tuhan Kau melawati kami, mampukan kami Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Karena kami tahu hanya di dalam Tuhan setiap masalah kami, setiap problema hidup kami, setiap pergumulan hidup kami, Tuhan telah bebaskan bagi kami. Tuhan telah bangkit membawakan damai sejahtera yang melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, setiap jemaat GPI Lembakasi yang ada di rumah Tuhan. Terus Kau berikan hati selalu bersyukur karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Berkati hamba kami Pak Hesti beserta istri dan kedua anaknya Tuhan. Kami tahu Bapa, hamba ini memiliki hati yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Terus Kau limpahkan kasih kemurahan-Mu atas hamba kami ya Tuhan. Engkau terus menopang dia sehingga dia terus berdoa bagi kami ya Tuhan, sehingga setiap jemaat kami boleh merasakan kekuatan yang baru ya Tuhan. Berkati kesehatan hamba kami, berkati keluarga mereka, berkati ekonomi mereka, apa yang mereka makan minum Tuhan Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terus kami berdoa, biarlah kasih kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Damai sejahtera kami percaya Tuhan telah berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Kau telah beribadah dan Kau telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan Allah yang memberkati dan menyertai apa saja yang Kau buat dengan tanganmu. Tuhan Kau berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awal-awal. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama Bapak pemenang katakan amin. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku Kau segalanya. Yesusku Kau segalanya. Yesusku, Yesusku Kau segalanya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Sampai hari Jumat ada Paskah Wanita Online dan Paskah Kaum Pria Online. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin.